ejekan teman-teman di sekolah kepada kita, penolakan dari grup pertemanan yang kita dapat, rasa sakit yang kita alami karena harus sendiri melihat orang lain bisa berteman di sekolah, sikap merendahkan dari lawan jenis yang kita sukai, bullying yang membuat kita tidak nyaman dan merasa ketakutan, bentakan orang tua yang tidak pernah bertanya untuk memahami kita, pandangan sinis orang kantor kepada kita, persaingan yang tidak sehat di tempat kerja yang membuat kita menjadi korban, atasan yang tidak pernah memuji atas pencapaian tetapi menghukum kita atas kegagalan sekecil mungkin, pengusiran yang kita hadapi dari orang-orang yang sebelumnya sama-sama melayani, pengucilan yang kita alami akibat perbedaan yang kita miliki dengan orang lain, ketidakberdayaan kita ketika menghadapi penindasan dari penguasa yang gagal melayani kita, atau bahkan pengkhianatan yang kita alami dari orang terdekat kita. Semua perasaan yang membuat kita menyimpulkan kita bukanlah siapa-siapa, tidak dipedulikan, atau bahkan tidak layak untuk dipedulikan. Di tengah kita merasa bahwa menjadi tidak berharga, tidak dipedulikan, dan bahkan dilupakan, kita lupa ada yang tetap memandang kita. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melepaskan perhatian dan kasih-Nya terhadap kita. Dia menyediakan sesuatu yang kita butuhkan ketika mengalami ini semua, yaitu tempat berteduh. Ia memberikan kita tempat berteduh dan tempat di mana kita bisa bersatu dengannya. Itulah gereja. Di dalam gerejalah kita dapat bersatu dengannya melalui Ekaristi. Saudari-saudara terkasih, besok adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Dalam bacaan Injil esok hari, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Ini adalah pesan yang kuat darinya kepada kita yang terus mencari tempat berteduh atau tempat untuk pulang. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah dan akibatnya kita mengalami penderitaan. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa hanya melalui Dialah kita dapat kembali berelasi dengan Allah. Pesannya sangat jelas bahwa yang menyantapnya maka akan tinggal di dalam Dia dan Dia di dalamnya. Kesatuan itulah yang didambakan oleh semua manusia. Itulah sakramen Ekaristi. Dalam bacaan kedua esok hari, Santo Paulus menyampaikan bahwa sakramen Ekaristi itu juga merupakan ungkapan syukur atas persekutuan kita dengan tubuh Kristus melalui Ekaristi yang kita terima. Banyak pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin kita alami dan membuat kita merasa tidak layak di luar sana atau bahkan merasa tidak layak untuk hidup. Pulanglah ke gereja. Seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus bahwa apapun kondisi Anda, bahkan seberapa buruk Anda bagi siapapun di luar sana, melalui sakramen Ekaristi itu, kita mendapat bagian dalam Kristus. Kita mendapat bagian dalam roti yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, disinilah rumah Anda, di gereja. Pulanglah ke gereja dan usahakanlah untuk menerima sakramen Ekaristi itu agar seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu supaya kita tinggal di dalam Dia dan kita pun memiliki tempat untuk pulang dan tempat untuk berteduh. Melalui itu jugalah Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada kita bahwa kita mendapat hidup yang kekal. Suatu jaminan bagi kita ketika pada saat kita tidak lagi berziarah di dunia ini. Suatu jaminan bagi kita ketika pada saat kita tidak lagi berziarah di dunia ini karena Dialah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dialah wujud nyata bahwa Allah mencintai kita ketika semua gagal memahami kita atau gagal mencintai kita.